Gue buka Zoom-nya ya. Oke, pertama-tama kita berterima kasih dulu nih kepada media partner yang telah bekerjasama dengan kita, yaitu dari tim webinar nasional, Meding Event, Orange Media, Seminar Up, Info Seminar Mercubuana, Info Seminar Online, dan webinar IND. Dan kita juga webinar pada hari ini kita telah disponsori oleh Ines Kosmetik mendukung acara ini. Oh ya, kita mau ngasih informasi kepada kalian semua bahwa kita akan mengadakan door prize, di mana kita memilih 4 orang untuk melakukan sesi tanya jawab. Kita akan memilih 4 pertanyaan. Dan selain itu, kita akan memilih 2 orang bagi kalian. Kita akan mengadakan challenge story yang dimana kalian bisa men-screenshot kegiatan kalian saat mengikuti webinar ini, dan dimana kalian bisa mengontak Instagram kami, Jadi kita akan memilih screenshot atau story yang paling baik. Oh, jadi kita dapat ini dapat ya, Kak? Oh, tentu dong. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan door prize bisa mengikuti yang telah dibicarakan tadi Kak Yoni. Oh ya nih, kan tema kita personal branding nih. Personal branding itu kan sangat suaranya nggak jelas, Kak. Sama sekali. Bentar ya, Kak. Kayaknya ada teknis. Suaranya tidak terdengar jelas ya, Kak? Kayaknya enggak, gara-gara share audio tadi. Oke. Untuk suaranya apakah udah terdengar jelas? Sudah. Sudah. Kita lanjut ya. Oke. Banyak yang berkomentar jelas. Mohon maaf ya, sama teknis yang tadi. Oke, kita lanjut yang tadi. Personal branding kan sangat penting nih bagi kita, tidak hanya dalam bersosial, tapi juga personal branding itu erat kaitannya untuk mencari pekerjaan. Nah, saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak sebagai wanita, personal branding Kakak itu gimana sih cara membranding diri Kakak dengan baik? Wah, benar banget ya Fikri, membranding diri itu kan sangat penting ya. Apalagi saya sebagai kaum wanita. Cara saya membranding diri adalah dengan mempercantik diri. Bagaimana kita bisa terlihat menarik di depan banyak orang. Dan menurut pengalaman pribadi saya pun, jika saya berpenampilan menarik, saya akan pede berbicara di depan umum. Seperti itu. Oh iya, tapi tanpa berlama-lama, lebih baik kita tanya yuk ke ahlinya dari sponsor kami, Ines Kosmetik. Dengan Kak siapa, Kak? Halo, selamat pagi. Saya dengan Sinta. Halo Kakak, apa kabar? Kabarnya? Baik, luar biasa. Pagi. Selamat pagi, Kak. Iya, Kak. Maaf, suaranya terputus. Sudah jelas, Kak? Halo. Suara saya, halo? Ya, Kak? Ya, sudah. Ya. Oke, bisa saya mulai ya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sinta, perwakilan dari Ines Kosmetik Jakarta. Boleh memperkenalkan Ines Kosmetik pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia dari Universitas Mercubuana, kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen, kepada seluruh Bapak dan Ibu pembina, terima kasih untuk waktunya. Nah, Ines Kosmetik ini adalah brand kecantikan yang berasal dari Singosari, Malang, Jawa Timur, dan berdiri sejak tahun 1998, dan sudah mendapatkan sertifikasi halal juga dari MUI, dan mendapatkan izin dari Badan POM. Nah, Ines Kosmetik ini meliputi produk make up, skincare, dan juga body care. Jadi lengkap perawatannya untuk mempercantik diri dan juga untuk merawat kulit. Nah,
Ines kosmetik ini dibuat dari bahan yang sangat alami dan kemudian juga diproses secara higienis. Jadi membantu masalah-masalah kulit seperti flek hitam, jerawat, kerutan di wajah, dan masalah kulit lainnya. Nah, untuk rekan-rekan peserta webinar di sini, apabila ingin mengenal lebih jauh lagi Ines Kosmetik, bisa add FB Ines Kosmetik atau follow IG @Ines Kosmetik. Nah, untuk membeli produk Ines, bagaimana sih caranya? Bisa dibeli di toko-toko kosmetik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak sulit untuk didapatkan. Nah, kemudian juga Ines Kosmetik bisa didapatkan atau dibeli melalui e-commerce kami, ada di Lazada, Tokopedia, Blibli, ataupun di Shopee. Nah, Ines Kosmetik juga bisa dibeli dari aplikasi Play Store dari handphone, di mana bisa mendownload aplikasi My Ines. Di sana banyak sekali info mengenai Ines Kosmetik. Nah, pada masa pandemi ini kami pun membuka kerjasama baik dalam hal webinar seperti ini, kegiatan webinar seperti hari ini, atau juga membuka kelas make up baik online maupun offline, atau juga skincare class dan handsome class. Jadi untuk peserta webinar di sini, rekan-rekan dari Universitas Mercu Buana, nah mungkin bisa, atau rekan-rekan dari universitas lainnya peserta di sini, mungkin bisa nanti menghubungi nomor saya yang ada di panitia. Kami bisa membuka kelas online maupun offline di mana tidak dipungut biaya atau ini free ya. Jadi satu kelas minimal 35 orang. Setiap peserta akan mendapatkan e-sertifikat dan satu piece produk dari Ines Kosmetik. Atau mungkin ada komunitas lainnya yang ingin bekerja sama dengan Ines Kosmetik, kami juga membuka kelas online, membuka kerjasama ya, ataupun membuka kelas online untuk SMK ataupun universitas lainnya. Nah, ini saja info perkenalan dari Ines Kosmetik. Senang sekali hari ini bisa memperkenalkan Ines Kosmetik kepada rekan-rekan peserta webinar di sini. Semoga bisa menerima dan membeli produk Ines Kosmetik dan menggunakan produk Ines Kosmetik yang 100% buatan Indonesia. Ini saja perkenalan. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Happiness with Ines, webinar with Ines. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Wah, seru banget ya. Ternyata membuka kelas online di mana kita nggak bisa nih nggak bisa untuk berkuliah secara offline, di mana ini membuka jalur online belajar make up. Wah, seru banget nih pasti. Iya, keren banget ya. Jadi Ines juga ternyata memberikan. Kita nggak perlu datang ke tempatnya, di rumah sendiri, di rumah pribadi bisa, karena secara online. Wah, keren banget deh pokoknya. Dan cocok sekali untuk branding, karena branding itu juga nggak selalu melulu tentang pemikiran atau materi, tapi juga tentang dari penampilan. Ada yang namanya first impression ya. Betul sekali. Oke, sebelum mulai webinar pada pagi hari ini, peserta bisa mengaktifkan kamera untuk diaktifkan dan memakai background yang telah kami share di WhatsApp group dan email. Oke, untuk mengawali acara webinar hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan lagu Mars Universitas Mercu Buana. Coba lihat lagi.
dan Mars UMB. Oh ya nih, saya mau mengingatkan lagi nih, di webinar pada hari ini tidak hanya mendapatkan materi, tapi kita juga mengadakan door prize ya Kak? Ya, betul banget. Di mana kita akan memilih 4 orang untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Di mana pertanyaan yang paling menarik akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Tapi selain itu, bukan hanya tanya jawab, kita akan mengadakan story challenge yang di mana kalian bisa membuat Insta story di Instagram kalian masing-masing semenarik mungkin. Dan kalian bisa mengetik di Instagram kita, Createcom Project, dan kita akan memilih untuk 2 orang, di mana Insta story yang paling menarik akan kita pilih sebagai pemenang dan akan mendapatkan door prize. Dan door prize-nya akan kita umumkan di akhir acara. Untuk para partisipan, untuk yang belum meng-unmute, tolong di-unmute dulu ya agar pada hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai acaranya. Yang terhormat kepada Dr. Anda, Ibu Tridia Cahyowati SMI, selaku dosen pengampu sekaligus pembina pada kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya yang terhormat kepada Kak Syifa Aulia Putri, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat bergabung pada acara webinar webinar hari ini. Sebelum memasuki acara materi, marilah kita dengarkan beberapa sambutan terlebih dahulu. Sambutan pertama saya akan berikan kepada Ketua Pelaksana Priyanka Aureli Pradatalia, selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Kak. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tridia Cahyowati MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Program Public Relations sekaligus pembina dalam webinar ini. Yang terhormat Kak Syifa Aulia Putri, selaku pembicara yang nantinya akan mengisi materi dalam webinar ini. Yang terhormat teman-teman semua yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan webinar ini. Yang terhormat kepada para panitia yang telah membantu saya dalam menyelenggarakan webinar ini. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para media partner, serta terima kasih kepada sponsorship Ines Cosmetic yang telah membantu dan mendukung webinar ini. Perkenalkan saya, Priyanka Aureli Pradatalia, selaku Ketua Pelaksana dari webinar ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi ini, kita dapat mengikuti webinar Public Relation Personal Branding yang diadakan oleh Createcom Project, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi,
dengan tema Your Personal Branding, Your Biggest Asset. Kami ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam kegiatan webinar ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan seberapa besar pengaruh personal branding terhadap diri kita sendiri di masa depan dan bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai personal branding pada kehidupan nyata yang akan meningkatkan kredibilitas pada diri kita. Webinar ini diadakan karena kami rasa belum banyak orang yang memahami tentang pentingnya personal branding, padahal hal tersebut sangat penting sebagai aset untuk diri kita sendiri, terutama untuk di dunia pekerjaan. Kita harus memiliki personal branding yang baik supaya mempermudah kita dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dan personal branding juga sebagai proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, diantaranya kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai diri kita sendiri. Maka dari itu, webinar ini mengusung tema Your Personal Branding, Your Biggest Asset. Semoga webinar ini memberikan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai personal branding agar kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk pengalaman leadership, ya, biasanya pernah menjadi inisiator kelompok untuk sama challenge. Yang kau daripada kalian sambutannya. Sambutan berikutnya saya berikan kepada Ibu Dr. Anda Tridia Cahyawati SMI selaku dosen pengampu kepada Ibu Tridia, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ibu. MC, tim MC-nya nggak ada namanya nih, panitia aja namanya di sini. Oke, sebelumnya salam kita, yuk. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi luar biasa, gitu kan? Pagi luar biasa. Luar biasa, oke. Semangat ya semuanya ya. Pertama-tama tentunya kita wajib bersyukurlah pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat mengikuti webinar ini. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih nih Mbak Sifanya kok saya nggak kelihatan ya di sini ya. Pak Mbak Aulia Putri. Ya, dipin. Sudah datangkah Mbak Sifanya? Sifanya sudah. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Aduh, muka cantiknya tidak terlihat nih oleh saya. Saking banyak yang hadir Bu hari ini ya sepertinya. Nah, ini aduh tuh kan cantik sekali kan, sesuai dengan namanya. Wanita yang suci dan mempesona. Begitu ya? Iya, Bu. Kurang lebih arti dari nama Mbak Sifa Aulia Putri. Aulia itu suci, Putri itu perempuan. Ya, Sifa itu mempesona. Ternyata betul doa orang tua tuh tercermin. Sekarang Mbak Sifa ini lihat tuh cantik, mempesona, dan insya Allah suci. Gitu ya Mbak Sifa ya. Tuh, personal brandingnya tuh. Itu personal brandingnya Mbak Sifa tuh. Nah. Betul, Bu. Ya kan, betul kan? Nah, oke, saya juga saya mengapresiasi kepada panitia, tentunya sudah bekerja maksimal ya untuk terselenggaranya webinar ini. Peserta sekarang sudah join 407. Saya juga mengapresiasi terhadap semua peserta yang artinya kita sadar bahwa personal branding itu menjadi penting, menjadi perlu untuk kita menapak karir ya untuk kedepannya. Kalau saya sudah habis gitu ya, udah ada personal brandingnya gitu ya, nyeleneh ibunya sih gitu. Oke. Saya jangan panjang lebar karena dikasih waktu. Kalau nenek-nenek tuh, nini-nini tuh nggak kenal waktu tuh kalau ngomong. Nyerocos terus ya. Tapinya saya hanya mengharapkan webinar ini mencapai tujuannya, yaitu kita masing-masing peserta dapat mengimprove, dapat mengupgrade, dapat membentuk personal branding dengan lebih baik, positif, konsisten, gitu ya.
Dan akhir kata, sukses buat panitia, sukses buat kita semua, salam sehat, tetap produktif, tetap semangat, kreatif, produktif, apalagi tuh Mbak Siva? Tetap mempesona. Kreatif, produktif, mempesona. Dan juga sehat ya Ibu ya pastinya ya. Sehat pastinya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, Alfian, dan Yoni, saya kembalikan ke kalian. Banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sebentar, semenit. Kayaknya peserta nih juga nggak move on nih dari webinar ini karena cantik banget ya Mbak Sivanya ya. Bener banget. Oke, Yon. Oke, Ibu. Terima kasih ya Ibu sambutannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banget, Bu. Sama. Wah, terima kasih banyak ya kepada Ibu Dr. Anda Tridia Cahyawati, MSI, atas sambutannya. Sangat menarik sekali dan sangat terhibur saya. Iya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan mengenai profil Kak Syifa. Sebelum Kak Syifa memaparkan materinya, kita akan memulai untuk profilnya Kak Syifa nih. Oke, ya, betul. buat Kak Yoni bisa bisa banget dibacakan. Kak Syifa adalah seorang content creator yang sering sekali speak up mengenai public speaking, personal branding, dan masih banyak lagi. Saya sendiri sering banget loh melihat Kak Syifa muncul di FYP TikTok saya ataupun di Instagram. Sama kan? Ya. Saya tuh senang banget ngelihat Kak Syifa, dia tuh sangat berkarisma, berbicara sangat enak sekali didengar. Saya ngefans banget sama Kak Syifa. Selain itu, selain dia bisa speak up mengenai personal branding, mengenai public speaking, dia juga memiliki banyak sekali prestasi. Dan salah satunya adalah dia mendapatkan juara 1 Beauty Vlogger Competition pada tahun 2019. Selain itu, dia juga mendapatkan juara 1 Mojang Jajaka pada saat beliau masih SMA loh. Wah, hebat banget ya. Pada saat SMA ya? Masih muda, udah banyak sekali prestasinya. Dari CV yang saya lihat, Kak Syifa tuh hampir seumuran sama saya loh. Tapi prestasinya prestasi kita malah jauh banget. Kalah jauh banget dari Kak Syifa. Sangat beri aplaus banget buat Kak Syifa. Keren banget pokoknya Kak Syifa. Nah, langsung saja kita mulai ke acara selanjutnya ya. Untuk pemaparan materi. Oke, tibalah pada acara puncaknya. Pada Kas. Oke, tibalah kita. Tibalah kita di puncak acara, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Syifa. Namun sebelum kita mulai materi, kita panggil dulu Kak Syifanya. Halo Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Suaraku terdengar jelas kah? Jelas banget. Alhamdulillah, Kak Syifa baik. Sebelum mulai saja Kak Syifa pemaparannya. Boleh. Tapi di aku sepertinya ada suara partisipan yang masih bocor, jadi suara teman-teman masih putus-putus. Apakah panitia boleh dibantu untuk men-mute teman-teman yang mungkin suaranya masih bocor? Baik. Untuk yang lain, operator bisa mute semua. Partisipan tolong di-mute ya. Itu hari spesial mix acara materi. Bu. Di luar aja nggak bisa. Sebentar ya Kak. Oke, sepertinya sudah aman semuanya. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Tridia Cahyawati, MSI, selaku dosen pengampu di Universitas Mercu Buana, serta yang saya hormati seluruh panitia yang hadir pada pagi hari ini dan juga teman-teman yang pastinya saya banggakan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu hal yang menurutku juga super krusial seperti yang tadi sudah disampaikan oleh
panitia, MC, moderator, dan juga Ibu Diah. Kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar terkait dengan personal branding. Tapi mungkin sebelum itu aku mau tanya dulu ke teman-teman, kira-kira apa sih sebetulnya ekspektasi yang ingin teman-teman dapatkan setelah mengikuti acara ini? Mungkin teman-teman boleh dong drop comments-nya di kolom chat. Aku pengen lihat apa sih yang teman-teman pengen pelajari hari ini, pengen dapatkan hari ini terkait dengan personal branding. Aduh, katanya ada yang bilang lihat Kak Syifa selayar serasa ngaca. Ih, luar biasa ya Kak Safira. Aku suka banget semangat teman-teman pada hari ini, jadi mungkin boleh ditulis dulu nih. Oke, ilmunya berarti terkait dengan personal branding kira-kira apa sih ya? Oke. Terus gimana sih cara membentuk personal branding tanpa harus menjadi orang Oke, terus yang ketiga gimana sih caranya menumbuhkan percaya diri? Right. Keterampilan dan menunaikan wawasan. Oke. Baik. Tapi sebelum itu nih sepertinya ada yang bocor lagi kepada yang Rahmah. Oke, baik sudah di-mute. Oke, ternyata banyak banget yang teman-teman ingin tahu terkait dengan personal branding. So, hari ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan personal branding. Mungkin teman-teman dari panitia boleh dibantu untuk share screen materinya terkait dengan personal branding yang sudah aku kirimkan beberapa waktu lalu. Oke, kita akan bahas terkait dengan personal branding. Boleh di next slide? Nah, pertama aku mau tanya dulu nih, kalau misalkan teman-teman ya, foto yang ada di layar teman-teman sekarang, kira-kira siapa sih aku? Atau apa sih sebetulnya profesi aku kalau teman-teman lihat dari fotonya aja ya, tanpa mungkin tahu background aku. Boleh ditulis di kolom chat, kira-kira apa sih profesiku kalau misalkan teman-teman lihat di layar kaca teman-teman ada dua foto ini. Oke, ada yang bilang model, ada yang bilang influencer, ada yang bilang YouTuber. Model brand, model muslimah, oke. Berarti memang mostly bilangnya aku adalah seorang model ya. Betul bahwa aku adalah seorang model jika teman-teman lihat dari foto yang aku tampilkan ini. Aku mau kasih tahu ternyata menarik banget ya. Hanya dari sebuah foto, di sini ada dua foto, teman-teman langsung bisa tahu nih, kira-kira aku model, ataupun mungkin ambasador hijab gitu ya, tadi ada yang bilang juga, atau mungkin seorang influencer ataupun YouTuber. That's the power of content, teman-teman. Ternyata teman-teman dari lihat foto aja bisa langsung define profesinya apa. Kita akan bahas nanti sama-sama kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, turunan-turunan konten seperti apa yang harus kita buat agar bisa memperkuat yang namanya personal branding kita. So, next. Nah, tadi mungkin udah disinggung sedikit oleh moderator gitu ya, siapa sih sebetulnya seseorang yang sedang berbicara ini kepada teman-teman. Jadi, hai teman-teman semua, aku Syifa Aulia Putri, but you can call me Syifa, or Aulia or Putri, everything that you want. Lalu, aku adalah merupakan seorang lulusan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, angkatan 2016. Jadi, saat ini usiaku 22 tahun. Dan saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan media digital yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman tahu, namanya adalah Narasi, sebagai growth specialist seperti digital marketing. Lalu aku juga actively purchasing some contents on TikTok dari tahun 2020, especially for personal branding, lalu juga public speaking or educational things, serta aku juga seorang freelance, moderator, MC, dan juga talent. Nanti mungkin kita bisa sharing lebih banyak ya terkait dengan siapa sih diri aku ini. Oke, next. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kita akan bahas terkait dengan what is the real definition of personal branding, apa sih sebetulnya pengertian dari personal branding itu sendiri, karena aku yakin di sini banyak teman-teman yang udah pada sering dengar gitu ya, kita harus belajar personal branding, kita harus punya ataupun membangun personal branding yang bagus. Tapi kita nggak tahu nih sebetulnya apa sih definisi sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah tadi juga ada yang tanya, gimana ya Kak untuk bisa membangun personal branding tanpa mengikuti orang lain? Kita akan belajar terkait dengan personal branding versus pencitraan. Kira-kira sama atau beda ya? Lalu yang ketiga adalah aku ingin bahas terkait dengan kenapa sih personal branding itu menjadi penting. Lalu aku juga akan bahas terkait dengan manfaat personal branding yang akan teman-teman dapatkan jika sudah bisa membangun personal branding dalam usia yang lebih muda
di usia teman-teman sekarang. Lalu juga aku akan bahas terkait dengan aspek personal branding, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun personal branding, serta tips untuk teman-teman semua spesial di hari ini terkait dengan tips membangun personal branding. Next. Nah, ini ada salah satu quotes yang aku suka sekali dari Jeff Bezos. Beliau bilang bahwa your brand is what people say about you when you are not in the room. Jadi, brand yang melekat dalam diri kamu adalah apa yang orang lain katakan ketika kamu sedang tidak ada dalam suatu ruangan. Mungkin teman-teman relate ya dengan hal ini, karena aku pun juga relate, karena sering banget gitu ya, kalau dulu misalkan secara offline, kita sering misalkan kumpul di kelas, ataupun ngobrol nih bareng-bareng di kelas, atau mungkin di kantin. Nah, ketika kita pergi dari suatu circle, biasanya circle tersebut ini akan lebih mengingat kita terhadap suatu hal yang mungkin lebih dominan nih. Misalkan ketika aku pergi, mereka bilang, "Lu si Shiva tuh yang melekat banget di diri gue, dia tuh pintar banget misalkan personal brandingnya oke. Terus public speakingnya bagus, dan yang gue inget adalah Shiva ini berhijab, terus suka bikin konten TikTok misalkan. Nah, jadi dari quotes yang aku tampilkan ini, teman-teman kira-kira udah bisa langsung berpikir nih, kira-kira apa ya yang melekat kepada diri teman-teman ketika teman-teman itu nggak ada dalam suatu ruangan. Karena ternyata itu adalah brand yang melekat selama ini dalam diri teman-teman. Next. Nah, terus apa sih, Kak, sebetulnya what is the real definition of personal branding? Yang pertama, personal branding ini adalah ternyata sebetulnya kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kepada lingkungan tentang siapa sih diri kita yang sebenarnya, dengan harapan kita tuh bisa mendapatkan berbagai macam peluang yang kita inginkan. Oke, ada 3 hal yang ingin aku highlight di sini. Yang pertama adalah proses mengkomunikasikan kepada lingkungan. Lalu yang kedua adalah siapa sih diri kita yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, peluang apa yang ingin kita ambil ke depannya. Jadi ini adalah hal yang sebetulnya jadi aspek krusial dalam personal branding. Yang pertama adalah aspek terkait dengan communication. Lalu yang kedua adalah aspek terkait dengan siapa sih diri kita. What is yourself? Who is yourself? Lalu yang ketiga adalah peluang apa yang ingin teman-teman ambil ke depannya. Jadi diingat ya teman-teman, ada 3 hal aspek penting dalam personal branding: komunikasi, siapa sih diri kalian, dan juga yang ketiga adalah peluang apa yang ingin teman-teman ambil untuk ke depannya. Next. Nah, ini dia nih. Tadi tuh ada beberapa teman-teman yang ternyata juga tanya, kalau misalkan kita mengadopsi ataupun ngelihat gitu ya, misalkan di layar kaca, banyak banget nih Kak Shiva yang suka pada ambil personal branding, ataupun ambil yang namanya orang lain, personal orang lain untuk diri kita. Padahal mungkin sebetulnya itu nggak cocok nih sama diri kita. Apakah itu termasuk juga di personal branding atau bukan ya? Nah, kali ini aku akan bahas terkait dengan apa sih bedanya personal branding dengan pencitraan. Pasti teman-teman sering banget nih dengar, aduh pencitraan banget sih di sosial media, aduh gue tahu nih aslinya tuh orangnya nggak kayak gini, pasti dia pencitraan. Nah, jadi aku pengen make sure, aku pengen ingetin ke teman-teman bahwa personal branding dan juga pencitraan adalah 2 hal yang sangat amat berbeda. Di mana personal branding ini adalah datang dari dalam diri kita sendiri, terkait dengan what is your core values and what is your competencies. Jadi apa sih yang kira-kira teman-teman punya, nilai apa yang teman-teman punya dari dalam diri teman-teman, serta kompetensi apa yang teman-teman punya. Sedangkan kalau pencitraan, itu datangnya dari luar teman-teman ternyata. Oke? Jadi kita gimana caranya seseorang itu akhirnya berusaha mengadopsi value ataupun nilai dari orang lain yang belum tentu cocok sama kita. Aku kasih contoh. Misalkan ada seseorang, dia merupakan tipe orang yang super humble, suka berkomunikasi, murah senyum. Sedangkan orang B ini adalah tipe orang yang pemarah, jutek, terus juga mungkin dia tuh senangnya pokoknya buat onar gitu ya. Nah, ketika B ini ingin mengadopsi berbagai nilai dari A, dia ingin menjadi seseorang yang mungkin murah senyum, dia ingin untuk jadi seseorang yang mungkin jauh lebih humble, dan juga menampilkannya on social media ataupun kepada orang lain, berarti dia berusaha mengadopsi apa yang A lakukan. Nah, belum tentu apa yang dilakukan oleh A ini cocok nih dengan orang B. That's why aku selalu bilang itu adalah sebuah pencitraan. Nah, pencitraan ini nggak semuanya
bersifat negatif ya, ada mungkin yang adopsinya ini berhasil sehingga juga membuat citra yang baik kepada masyarakat dan akhirnya dia mendapatkan hal-hal positif. Tapi yang perlu teman-teman ingat, pokoknya personal branding itu adalah berasal dari diri teman-teman sendiri melalui core values and competencies. Tapi kalau misalkan untuk pencitraan adalah nilai orang lain yang berusaha teman-teman adopsi yang belum tentu cocok dengan diri teman-teman sendiri. Next. Oke, nah kenapa sih personal branding itu penting? Teman-teman bisa lihat angkanya di sini, ada sekitar kurang lebih 7 miliar orang yang ada di dunia. Terus teman-teman pernah mikir nggak sih, gimana ya caranya biar aku bisa stand out from the others ketika ada sekitar 7 miliar orang di dunia yang mungkin punya kompetensi dan juga core values yang sama denganku. Next. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada beberapa manfaat dari personal branding yang teman-teman bisa ambil ketika teman-teman sudah berhasil untuk membuild sebuah personal branding yang baik. Yang pertama adalah personal branding akan membantu seseorang untuk lebih menjadi autentik dan juga mereka bisa berkembang dari titik yang mereka jalani saat ini. Lalu yang kedua adalah personal branding juga bisa membantu dirimu untuk mendapatkan potential client ataupun pekerjaan yang mungkin berhubungan dengan passionmu. Ini poin yang kedua sangat relate dengan apa yang aku rasakan. Jadi kalau mungkin boleh sedikit cerita teman-teman, aku itu dulu nggak terlalu peduli dengan personal branding. Aku merasa bahwa ya udah, kalau misalkan memang datang kerjaan, hanya datang dari karena mereka melihat diri aku seperti ini gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketika aku mulai masuk ke social media, aku mulai sadar pentingnya personal branding dan juga mulai membangun hal ini on social media, aku melihat banyak sekali peluang-peluang yang akhirnya datang. Baik itu dari pekerjaan atau mungkin dari berbagai macam hal yang aku nggak pikirkan sebelumnya. Seperti saat ini ketika aku bisa menjadi seorang pembicara, aku nggak pernah terpikirkan bisa sharing kepada teman-teman terkait dengan hal ini. Mungkin boleh sedikit cerita juga, jadi dulu ketika aku sudah berhasil membangun personal branding, tiba-tiba banyak banget nih brand yang approach aku via Instagram. Brand-brand besar yang sebetulnya menurut aku susah sekali untuk dijangkau, tapi tiba-tiba approach aku via Instagram untuk sekedar endorsement, atau mungkin mereka ingin kasih barangnya secara gratis agar aku coba, dan juga ada juga yang bahkan sampai kasih tiket konser secara gratis. Jadi ternyata personal branding ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan potential client dan juga pekerjaan dan peluang-peluang yang teman-teman belum pikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga, manfaat dari personal branding adalah makes you memorable, membuat kamu sangat amat mudah diingat oleh orang lain dan juga bisa membangun trust ataupun kepercayaan yang kuat. Jadi ini 3 hal kenapa sih personal branding akhirnya menjadi penting, di mana teman-teman harus lihat kira-kira apa yang harus membedakan diri teman-teman dengan orang lainnya yang ada di dunia yang mungkin punya kompetensi dan juga values yang sama dengan teman-teman. Next. Jadi aku ingin highlight lagi ada 3 hal teman-teman yang tadi aku sudah highlight di bagian awal. Yang pertama adalah yourself, diri kamu sendiri. Ini adalah aset penting yang harus teman-teman jaga untuk membangun personal branding. Namanya juga personal branding, jadi ada sifat personal yang harus teman-teman jaga, dirimu sendiri. Yang kedua adalah ada proses komunikasi yang harus teman-teman maintain, yang nanti akan aku bahas secara satu persatu. Dan yang ketiga adalah peluang yang ingin teman-teman dapatkan. Kenapa akhirnya peluang menjadi satu hal yang sangat amat penting? Karena menurutku pribadi, ketika kalian sudah menentukan objektif teman-teman ke depannya, proses personal branding ini akan menjadi salah satu hal yang cukup krusial dan akan berbeda untuk mencapai peluang-peluang yang berbeda itu sendiri. Next. Oke, yang pertama adalah diri kamu sendiri. Aspek pertama, dirimu sendiri. Why you have to promote yourself? Apa sih sebetulnya hal-hal yang harus kamu bisa promosikan kepada orang lain untuk membangun sebuah personal branding? Yang pertama adalah kamu harus punya skills dan juga experience serta personalities yang bisa kamu define. Kalau misalkan sekarang teman-teman ngerasa, bingung banget kira-kira apa ya strength aku nggak tahu nih passionku di mana.
Gimana ya caranya untuk bisa tahu kira-kira apa sih bakat kita, apa sih hal yang ingin kita dalami, lalu juga apa sih hal yang ingin kita kembangkan ke depannya. Tenang teman-teman, karena aku pun pernah mengalami fase tersebut, dan fase tersebut adalah hal yang wajar. Dan aku ingin kasih sedikit tips untuk teman-teman gimana caranya untuk bisa tahu kira-kira apa sih core values, ataupun apa sih kompetensi yang teman-teman punya saat ini. Yang pertama adalah teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu apa yang teman-teman suka. Sukanya ini bukan hanya karena teman-teman, misalkan aku kasih contoh suka main game. Tapi harus banget yang namanya di-define sampai kecil. Suka main gamenya kenapa? Karena ngelihat animasinya kah? Karena ngedenger musiknya yang seru kah? Atau mungkin karena ngedenger voice over-nya yang kira-kira membangun suasana gamenya? Atau lebih suka karena teknologinya? Jadi teman-teman harus bisa define sampai sedalam ini, kenapa sih teman-teman suka dengan hal tersebut. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan listing. Apa yang teman-teman suka perhatikan on social media, apa yang teman-teman suka lakukan ketika sehari-hari. Karena ini akan membantu teman-teman untuk bisa menentukan kira-kira apa ya bakat ataupun kompetensi yang kira-kira ingin aku kembangkan. Lalu yang ketiga, bisa banget juga untuk bertanya kepada orang lain. Dengan orang-orang terdekat, misalkan kepada orang tua, kepada saudara misalkan, atau mungkin teman-teman yang ada di kampus. Karena terkadang kita tuh nggak ngelihat kira-kira kita tuh punya bakat apa, tapi orang lain yang melihat kita yang punya bakat tersebut. Jadi tadi yang pertama adalah teman-teman bisa listing kira-kira apa yang teman-teman bisa, lalu yang kedua boleh banget juga untuk bertanya kepada orang lain. Dan yang terakhir, harus banget yang namanya dikombinasikan dengan yang namanya personalities. Atau hal-hal yang teman-teman punya nih, dari dalam diri teman-teman. Karena personalities, experiences, dan juga skills, ini adalah 3 hal yang menurutku unik, yang mungkin setiap orang ini akan jauh berbeda. Jadi teman-teman bisa nge-develop dari mulai skills, experience, dan juga personalities yang teman-teman punya untuk membangun sebuah personal branding. Next. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi. Tadi kita udah bahas siapa sih diri teman-teman, gimana cara tahu what is your strength, what is your weakness, what is your threats, what is your opportunity, melalui skills, experience, dan juga personalities. Yang kedua yang akan aku bahas adalah komunikasi. Komunikasi ini karena sekarang kita masuk ke dalam masa pandemi, kita tahu ya terbagi menjadi 2, apalagi sudah masuk ke dalam era digitalisasi, jadi ada yang secara online dan juga ada yang secara offline. Di mana online ini mungkin bisa melalui berbagai social media yang teman-teman miliki, seperti yang sudah aku singgung di awal. Yang pertama misalkan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun LinkedIn, dan berbagai macam social media lainnya, ataupun melalui offline. Gimana caranya teman-teman bisa mengimplementasikan berbagai hal yang teman-teman gambarkan on social media in real life. Next. Aku akan bahas gimana sih caranya untuk bisa membangun personal branding in digital era saat ini melalui social media. Nah, you have to know each characteristic of each platform. Kalau kita lihat sekarang banyak banget platform yang berbeda di social media dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Yang harus teman-teman lakukan adalah mencocokkan berbagai macam skills, berbagai macam experience, dan juga berbagai macam personalities yang teman-teman punya dengan karakteristik social media yang ada saat ini. Aku akan bahas 4 social media yang aku pakai. Yang pertama adalah Instagram, di mana Instagram ini ternyata strong banget nih di visualnya, secara gambar ataupun video, di mana dia juga bersifat seperti showcasing. Misalkan kalau teman-teman suka fotografi, suka videografi, suka untuk menampilkan hal-hal estetik misalkan, atau menampilkan tulisan, buku gitu ya secara visual, teman-teman cocok sekali untuk menampilkannya via Instagram. Lalu yang kedua adalah Twitter. Ternyata karakteristiknya adalah dia membagikan informasi secara cepat, lalu juga mereka punya the power of conversation. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang suka banget nulis, suka banget share quotes secara pendek, menanggapi isu secara cepat, Twitter adalah jadi salah satu hal yang cukup menurutku efektif. Lalu yang ketiga adalah LinkedIn.
Kalau misalkan teman-teman sekarang belum punya LinkedIn, ayo coba dibangun, karena ternyata LinkedIn ini bisa membangun yang namanya profil profesional, dan juga teman-teman bisa memperluas relasi untuk karir teman-teman ke depannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, Kak, aku masih SMA, atau mungkin, Kak, aku masih kuliah, boleh nggak sih aku bangun LinkedIn? Boleh banget, teman-teman bisa tulis pengalaman-pengalaman organisasi, ataupun mungkin achievement-achievement yang teman-teman dapat. Seperti yang tadi aku sudah dijelaskan juga oleh moderator ataupun MC, misalkan kayak aku menang Bojang Jejaka di SMA, aku nggak apa-apa cantumin di LinkedIn, agar melihat bahwa ternyata teman-teman ini adalah seseorang yang aktif dalam bidangnya. Lalu yang terakhir adalah TikTok. Salah satu platform yang aku dalami saat ini, dan juga ternyata punya big opportunity yang teman-teman bisa manfaatkan. Di mana dia adalah short video platform, dan juga tipikalnya adalah entertaining. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka nih bikin-bikin video trivia, atau mungkin share-share informasi secara singkat namun menarik, TikTok jadi hal yang sangat amat penting. Next. Oke, kenal diri kamu udah. Menentukan berbagai macam sosial media untuk bisa menjadi channel perpanjangan konten-kontenmu untuk membangun personal branding juga udah. Nah, langkah selanjutnya yang harus teman-teman ketahui ataupun lakukan adalah pertanyaan ini. What is your objective? Apa sih tujuan yang ingin kamu capai ke depannya? Apa sih peluang yang ingin teman-teman dapatkan ke depannya? Karena setiap orang pasti akan berbeda-beda. Dan kenapa sih akhirnya peluang ataupun menentukan tujuan menjadi hal yang sangat amat krusial? Karena seperti yang tadi aku bilang, dimana teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bangun personal branding gitu ya, udah tahu kira-kira apa yang ingin dibangun, tapi belum tahu tujuannya itu apa, ini nggak akan terarah teman-teman. Sama aja misalkan kalau kita mengendarai mobil, tapi kita nggak tahu tujuan kita kemana. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, what is your objective? Aku kasih contoh punyaku, ketika di awal aku membangun personal branding, khususnya dalam TikTok, aku ingin tujuannya adalah teman-teman ini bisa mengetahui secara mudah melalui videoku terkait dengan tips-tips perkuliahan. That is my objective. Jadi gimana caranya teman-teman ini bisa mengetahui tips-tips perkuliahan secara mudah melalui video TikTokku. Di sini teman-teman bisa langsung define what is your objective secara lebih detail gitu ya, biar teman-teman juga tahu kira-kira arahnya akan kemana. Next. Nah, yang nggak kalah penting setelah kita define kira-kira apa sih tujuan kita, adalah siapa target audiensmu. Mulai dari demografi, psikografi, sampai geografi. Demografi sesimpel umur, ataupun usia, jenis kelamin, lalu juga bisa juga dari pekerjaan yang mereka lakukan. Psikografi lebih kepada hal yang mereka suka, hal yang mereka minati, serta geografi. Teman-teman mau untuk me-reach orang-orang yang ada di Indonesia aja, atau mungkin teman-teman pengen untuk yang ada di Jerman, di Australia, atau mungkin di Inggris. Karena turunannya akan berbeda kepada setiap konten yang teman-teman buat. Kenapa? Mungkin aku kasih contoh. Misalkan teman-teman pengen nge-reach orang-orang di luar Indonesia. Berarti ketika teman-teman membuat suatu produk, atau mungkin ketika teman-teman membuat suatu konten, teman-teman ini harus yang namanya membuat konten dengan bahasa Inggris. Atau mungkin sesimpel dengan translate di bagian call to action-nya, ataupun di bagian CG-nya atau character generator, biar mereka tuh bisa paham dengan apa yang teman-teman bicarakan. Jadi 3 hal ini, siapa target audiensmu, mulai dari demografi, psikografi, sampai geografi adalah hal yang penting yang juga harus teman-teman define. Next. Oke, terus apa aja sih yang harus diperhatikan ketika membangun sebuah personal branding? Yang pertama adalah please be yourself. Tadi di awal aku sudah sedikit cerita bedanya personal branding dengan pencitraan. Jadi ketika teman-teman udah tahu what is your core values, what is your competencies, what is your skills, what is your personalities, please just be yourself. Jadi diri teman-teman sendiri. Kenapa aku bilang seperti ini? Kalau misalkan aku boleh kasih contoh, banyak sekali mungkin orang-orang yang mengambil personal branding atau mengadaptasi dan mengadopsi ini kepada diri mereka, tapi nggak long lasting. Karena kenapa? Mereka capek untuk berpura-pura ketika offline ketemu dengan orang-orang harus menjadi diri orang lain. Jadi aku selalu bilang, please be yourself. Dan juga hal yang harus teman-teman perhatikan untuk bisa membangun personal branding selain dari social media adalah penampilan teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, sekarang aku sebagai pembicara, aku berusaha untuk berpakaian yang rapi agar terlihat capable.
di mata teman-teman. Kalau misalkan sekarang aku hanya pakai kaos, hijabnya juga mungkin hijab bergo, aku nggak make up gitu ya, terus background-nya misalkan berantakan, teman-teman pasti nggak akan timbul rasa trust ataupun percaya kepada diriku. Jadi teman-teman selain menjadi be yourself, teman-teman juga harus memperhatikan penampilan untuk bisa membangun ataupun membantu menyokong personal branding yang sudah teman-teman bangun. Lalu yang kedua, next, adalah pikirkan impact-nya. Kira-kira apa impact yang ingin teman-teman lakukan, teman-teman dapatkan ketika orang lain sudah paham, sudah mengerti terkait dengan personal branding teman-teman. Ini harus inline dengan objektif yang sudah di-set di awal. Kalau misalkan aku pengen banget orang-orang ini menonton tips perkuliahan secara singkat, secara simple, secara entertaining di video TikTok aku. Impact-nya apa ya? Aku pengen mereka paham dan juga bisa lebih mudah untuk masuk universitas hanya karena menonton video TikTok aku. Jadi selain menentukan objektifnya, harus tahu juga nih kira-kira impact-nya yang mau aku dapat apa ya. Dan impact ini kalau bisa sebesar mungkin, teman-teman. Karena ini yang akan membantu teman-teman untuk terus bisa naik, terus bisa berkembang untuk membangun personal branding. Next. Yang ketiga adalah passion atau sabar. Jangan yang namanya baru bangun personal branding gitu ya, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ngelihat, duh Kak, kayaknya nggak works deh, nggak banyak yang paham ataupun aware terkait dengan diri aku nih di dunia ini dari 7 miliar orang gitu ya. Kayaknya nggak banyak yang tahu deh terkait dengan diri aku. Di social media juga aku udah coba bangun, tapi kok nggak ada yang nggak ada yang paham atau nggak ada yang nge-follow aku, sesimpel nge-like aja nggak ada nih Kak. Kuncinya adalah sabar. Bangun personal branding itu bukan semudah membalikan telapak tangan, teman-teman. Butuh waktu, butuh proses, di mana teman-teman bisa menganalisis dari berbagai macam konten yang teman-teman share on social media, ataupun bahkan personality yang teman-teman bawa dalam hal offline. Jadi teman-teman harus sabar ketika membangun sebuah personal branding untuk bisa menciptakan ataupun melihat kira-kira bagaimana sih hasil dari personal branding yang teman-teman bangun. Next. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa aku kasih kepada teman-teman untuk bisa membangun personal branding dalam dunia digital saat ini. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat strategi konten. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena seringkali aku melihat teman-temanku ingin membuat personal branding on social media. Minggu pertama lancar nih, share timeline-nya udah oke nih, 3 hari kita share ini, 4 hari kita share ini, 5 hari kita share ini, tapi ternyata mandek nih, nggak punya ide, di minggu kedua atau minggu ketiga. Akhirnya kontennya terbengkalai dan personal branding yang tadinya mungkin udah dapat awareness, langsung hilang lagi. Jadi yang selalu aku bilang, please buat strategi konten at least monthly. Oke? Lalu yang kedua adalah bangun networking. Percaya nggak percaya teman-teman, networking ini jadi hal yang sangat amat penting untuk bisa teman-teman membangun personal branding. Baik secara offline ataupun secara online. Mungkin aku kasih bocoran sedikit dulu, aku tuh ketika ingin sekali jadi model, ingin sekali menjadi model makeup ataupun model photoshoot, yang aku lakukan adalah DM makeup artist ataupun DM brand-brand besar yang kira-kira suka dengan personality aku, suka dengan tampilan aku gitu ya, sebagai seorang hijabers, aku DM mereka dan menampilkan, memperkenalkan siapa sih diri aku dan tujuan aku tuh sebetulnya apa. Jadi aku selalu mencoba untuk membangun networking yang bagus dengan brand-brand, baik aku yang approach ataupun mereka yang approach. Jadi ini bisa teman-teman lakukan. Lalu yang ketiga, teman-teman juga bisa melakukan cross-promotion. Ketika teman-teman punya berbagai social media, misalkan kayak aku ada Instagram, lalu juga ada di TikTok, ada juga di Facebook atau Twitter, bahkan LinkedIn, aku selalu melakukan cross-promotion. Misalkan sesimpel aku share video di TikTok, aku bilang, yuk lihat tips selengkapnya di Instagram aku ya. Ketika mereka pindah ke Instagram aku bangun personal branding di Instagram aku adalah sebagai education enthusiast dan juga beauty vlogger. Mereka akan melihat, oh ternyata Kak Syifa tuh bukan hanya seseorang yang interest di bidang pendidikan loh, tapi juga suka di bidang beauty. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mengkombinasikan berbagai macam platform yang teman-teman punya dengan cross-promotion ini sendiri. Lalu yang keempat adalah lakukan kolaborasi. Jangan ngerasa kalau ngebangun personal branding kan personal. Udah deh nggak usah yang namanya kolaborasi sama another creator. Atau mungkin nggak usah deh kolaborasi sama orang lain.
itu salah besar ya teman-teman. Karena kolaborasi jadi hal yang penting ketika teman-teman punya satu topik yang ingin teman-teman bawa, misalkan kayak aku education, kolaborasi jadi hal yang bisa membangun relasi teman-teman ke depannya, bisa untuk menambah awareness bagi followers yang mungkin teman-teman kolaborasikan gitu ya, atau mungkin teman-teman juga bisa menambah engagement dari mereka. Jadi kolaborasi ini bentuknya banyak banget, mulai bisa dari live bareng, atau mungkin bikin acara bareng, sesimpel kolaborasi aku jadi pembicara, misalkan, atau mungkin kolaborasi aku ngebantu promo sebuah acara. Itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Lalu yang terakhir adalah konsisten. Ini berkaitan dengan sabar, yang tadi aku bilang juga, harus konsisten. Jangan apa-apa tuh ngelihat sekarang kalau misalkan share di social media, hanya terpatok sama yang namanya angka. Angka followers, angka likers, angka commenters gitu ya. Sedangkan teman-teman tuh nggak fokus sama konten yang ingin teman-teman buat. Yang harus teman-teman lakukan adalah hanya konsisten dengan apa yang teman-teman jalani dengan berbagai macam strategi konten yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ingat ya, 5 tips yang aku kasih terkait dengan personal branding. Next. Nah, ini juga ada beberapa tips di era digital yang bisa aku kasih ke teman-teman, di mana yang pertama adalah gunakan foto profil yang dapat mencerminkan personal brandingmu. Aku sering banget ketemu, misalkan ya di TikTok nih, ngelihat, oh dia share-nya terkait dengan fotografi, tapi foto profilnya misalkan foto-foto selfie yang mungkin nggak mencerminkan bahwa dia adalah seorang fotografer. Gimana caranya orang bisa tahu kalau kalian interest terkait dengan fotografi, kalau misalkan dari sesimpel foto profil aja teman-teman nggak bangun. Lalu yang kedua adalah yang aku lakukan menggunakan username yang sama dalam berbagai macam media sosial yang dipunya. Ini berkaitan dengan cross promotion yang tadi sempat aku singgung di awal, di mana ketika teman-teman menggunakan social media yang sama dalam username yang sama dalam social media, teman-teman akan dengan mudah teridentifikasi oleh orang lain. Misalkan aku di TikTok namanya Shiva PTR17. Ketika teman-teman pengen cari aku di Instagram, karena aku tahu namaku tuh banyak banget ya dipunya oleh orang lain, Shiva Aulia Putri, pasti munculnya tuh banyak banget nih. Tapi kalau teman-teman udah langsung search username-nya secara spesifik, Shiva PTR17, teman-teman pasti akan nemuin aku. Jadi, please gunain username yang sama dalam berbagai macam medsos yang kamu punya. Kalau misalkan memang bisa ya, belum diambil oleh orang lain nih username. Terus yang ketiga adalah tulis bio yang menggambarkan siapa sih diri kamu. Kalau bio ini juga menurut aku jadi salah satu hal yang penting selain melihat foto profil, oke, udah menggambarkan, tapi fotografinya fotografi apa ya kira-kira? Ini bisa kalian tuliskan di bio. Tulis secara singkat, tulis secara ringkas, tapi bisa merepresentasikan siapa sih diri kamu sebetulnya, dan personal branding apa yang ingin kamu bangun. Dan juga yang terakhir adalah buat turunan konten yang relatable. Jangan karena dikit-dikit ngelihat ada tren yang lagi masuk, terus pengen nih kayaknya cocok nih masuk ke education gitu ya, pas dicoba ternyata nggak masuk sama sekali. Jangan paksain itu untuk kalian upload. Karena ini akan membuat teman-teman tuh jadi bergeser atau bias personal brandingnya. Kira-kira teman-teman mau ikutin tren aja, atau emang mau fokus ke personal branding yang lagi teman-teman bangun. Jadi ingat 4 hal tips yang aku kasih untuk di era digital. Next. Aku kasih sedikit gambaran di social media aku yang sempat aku singgung tadi, di mana foto profil aku, teman-teman lihat secara sekilas, mungkin teman-teman bisa langsung tahu. Oh, ternyata mungkin Kak Shiva nih seorang profesional dalam model kali ya, karena fotonya proper nih, terus ada gayanya gitu. Walaupun nggak selfie ya, tapi kan ini berarti menunjukkan bahwa aku difoto oleh seorang fotografer. Lalu username-nya juga username yang sama, Shiva PTR17. Terus tadi yang aku juga kasih tahu ada bio dan juga link for cross promotion. Di sini aku tulis talent, MC, moderator, and part of narasi. Aku pengen mereka tahu, teman-teman tahu bahwa aku adalah seorang talent, aku adalah seorang MC, seorang moderator, dan juga growth specialist di narasi. Terus aku juga kasih tahu di situ misalkan kontak untuk teman-teman bisa bekerja sama denganku untuk bisa memperluas relasi aku ke depannya. Terus aku juga kasih tahu nih bahwa aku punya another social media di mana teman-teman bisa follow ataupun melihat berbagai macam konten yang aku punya dalam TikTok. Aku tulis di situ sesimpel sharing perkuliahan yuk. Jadi selain aku jadi MC, talent, moderator, dan juga growth specialist narasi, teman-teman bisa langsung tahu nih, oh, Shiva ini ternyata suka untuk share terkait dengan perkuliahan nih di TikTok. That's why dia taruh di situ.
Terus kalau teman-teman lihat, di situ juga ada satu link yang aku cantumkan, di mana di situ akan mengarah ke berbagai macam social media yang aku punya. Ini akan mempermudah teman-teman untuk bisa mengkoneksikan followers yang teman-teman sudah punya dalam suatu platform, beralih ke followers platform lain gitu, di mana akan terus berkesinambungan. Dan yang aku suka juga di Instagram adalah teman-teman bisa menambahkan highlights, di mana teman-teman bisa menggambarkan kegiatan yang teman-teman lakukan. Misalkan kayak aku ya ada photoshoot untuk mendukung portofolio aku dalam bidang model, make up karena aku suka make up dan juga beauty, daily ini lebih ke daily aktivitas aku, misalkan kalau misalkan di kantor, masuk juga ke narasi live, MC atau moderator, apa aja sih kira-kira event yang sudah aku lakukan, sudah aku jalani dalam menjadi MC atau moderator, TikTok. Konten apa aja sih yang sudah aku share. Jadi aku rangkum semuanya dalam profil aku. Kalau misalkan teman-teman nggak perlu yang namanya sampai scrolling ke bawah-bawah, dari mulai ngeliat foto profil, ngeliat bio, ngeliat highlights, sudah langsung tahu siapa diri aku. Ini yang teman-teman bisa adaptasi ataupun teman-teman lakukan di social media teman-teman. Next. Ini satu lagi aku ingin tunjukkan di TikTok. Jadi aku pakai username yang sama, ShivaPTR17, di mana di bio-nya aku tulis sharing tentang perkuliahan yuk, sama nih kayak yang aku tulis di Instagram. Jadi ketika followers aku dari Instagram masuk ke TikTok, mereka tahu, oh bener nih, ini si Shiva nih yang tadi bilang mau sharing soal perkuliahan. Terus nggak lupa juga aku cantumin yang namanya link yang bisa menuju ke berbagai macam social media yang aku punya. Dimana sekarang aku punya WhatsApp group untuk bisa sharing terkait dengan hal apapun. Lalu yang kedua, misalkan aku juga punya LinkedIn yang bisa teman-teman connect. Yang ketiga, misalkan TikTok yang sekarang saat ini teman-teman lihat. Dan juga yang terakhir adalah blog. Ini akan membantu teman-teman untuk bisa mengkomunikasikan berbagai macam followers yang teman-teman punya untuk terus mengikuti kita dalam berbagai platform. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa personal branding ini aset utamanya adalah diri teman-teman sendiri. Ada 3 hal. Yang pertama adalah komunikasi, diri kalian sendiri, dan juga peluang yang ingin teman-teman ambil ke depannya. Di mana turunannya banyak sekali yang sudah tadi aku sampaikan, dan boleh di next. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nggak punya ide lagi nih, kayak tadi aku bilang ya, mentok banget nih Kak, udah 3 minggu berjalan, tapi kok followersnya nggak nambah. Orang nggak kenal sama aku, padahal secara offline juga aku sudah merepresentasikan diri aku dengan baik gitu ya. Yang harus kalian lakukan adalah research. Kalian melakukan riset, cari tahu kira-kira yang relatable dengan topik yang saat ini teman-teman bangun tuh apa sih kira-kira. Di sini udah banyak tools-nya, Google Trends misalkan. Atau sesimpel kalian search di Google ataupun social media hashtag yang lagi rame tuh apa sih? Kira-kira bisa nggak ya di-relatable-in sama apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman ingin bangun. The power of research. Yang kedua adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jangan dikit-dikit ngeliat orang lain, aduh bagus banget nih konten dia, ya udah nggak berpikir inovatif gitu ya. Ngeliat konten bagus, relate sama kita, kira-kira apa yang bisa kita bikin, apa yang bisa kita remake dari konten mereka, agar bisa jadi satu peluang yang sama nih untuk diri aku sendiri. Tapi ingat, ada satu poin yang harus teman-teman ingat, adalah modifikasi. Jangan melihat orang lain bikin ini, teman-teman bikin juga, tapi nggak ada inspired by-nya. Itu hal yang sangat amat dilarang, nggak boleh gitu ya, karena takutnya teman-teman tuh mengambil ide orang lain tanpa izin. Jadi kalau teman-teman lagi mentok, boleh ngelakuin research dan juga amati, tiru, dan juga modifikasi. Itu dia tadi beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa ambil untuk bisa membangun sebuah personal branding yang baik. Jadi saran dari aku, yuk mulai dari sekarang, karena untuk membangun sebuah personal branding adalah bukan waktu yang singkat gitu ya, kita perlu waktu yang cukup lama, dengan proses yang juga cukup panjang, agar teman-teman bisa mencapai goals, ataupun objektif, dan juga impact yang ingin teman-teman dapatkan. Next. That's all from me. Hopefully apa yang aku share bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan hal ini ataupun kita mau discuss lebih lanjut, boleh banget untuk email aku di shivaauliabusiness@gmail.com, ataupun kalau teman-teman mau follow dan juga DM-an sama aku, boleh banget via social media, baik itu Instagram ataupun TikTok di @shivaptr17. Terima kasih banyak, aku kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih untuk Kak Siva atas materinya. Keren banget ya pematerinya, ya ampun aku sampai tercengang-cengang kalau melihatnya. Dan menarik banget nih, dari beberapa yang saya catat, ternyata cerminan dirimu lah itu adalah brandingmu sendiri. Dan saya juga baru tahu nih, kira saya itu branding itu tuh sama dengan pencitraan. Oh, ternyata berbeda ya, Kak? Yes, that's different. Personal branding dan pencitraan. Karena kan yang tahu saya, personal branding tuh kayak misalkan, kita supaya kelihatan keren, jadi dia tuh nggak jujur sama diri dia sendiri. Yes. Menarik banget sih. Sangat-sangat menarik. Saya sangat tertarik ya mengenai bahasan Kak Siva. Di sini saya mau bertanya, Kak. Saya mau bertanya, boleh, Kak? Saya sangat ingin bertanya. Oh dong, dengan senang hati aku akan menjawab. Oke, aku mau nanya nih. Tadi kan di awal Kakak membahas siapa diri kita. Nah, menurut saya mau bertanya kalau misalkan kita belum menemukan passion kita nggak tahu nih, Kak, sampai umur, misalkan saya umur 21 tahun, saya belum tahu passion saya apa, saya ingin menjadi apa. Bagaimana kita mengenali diri kita tersebut agar kita bisa tahu passion kita tuh apa? Seperti itu, Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan juga gitu ya, ketika presentasi yang harus kamu lakukan adalah yang pertama listing hal-hal apa sih yang kamu sukai atau kamu gemari. Sesimpel kalau misalkan kamu buka Instagram, kamu lebih suka nonton apa nih? Misalkan nonton kontennya beauty, atau kamu misalkan sukanya konten apa? Aku suka banget nonton konten Najwa Shihab, Menjadi Manusia. Aku tuh sebenarnya pengen banget jadi news anchor. Oh, I see. Oke. Berarti kamu tertarik dengan dunia jurnalistik ya? Yes, betul, Kak. Nah, itu sebetulnya you already know what is your passion. Tapi selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kamu harus listing. Kira-kira priority apa sih yang harus kamu lakukan ataupun kamu dalami? Misalkan, yang pertama aku pengen jadi news anchor. Step apa ya yang kira-kira bisa aku jalani sampai aku bisa sampai ke sana? Misalkan sesimpel kamu membangun personal branding on social media dengan cara kamu share lagi pura-pura jadi Mbak Najwa Shihab gitu. Oke, suaranya agak feedback sepertinya. Remote ya untuk peserta. Untuk operator tolong dibantu. Sudah ya? Oke, udah aman ya? Oke, nah jadi sesimpel kalau misalkan kamu belum tahu kira-kira passionmu apa, yang pertama adalah listing hal yang kamu sukain itu apa, sedetail mungkin. Kayak tadi aku bilang, misalkan kamu suka main game, kamu sukanya apanya? Karena game tuh luas banget. Bikin animasinya kah? Atau mungkin karena ngedenger suaranya? Kalau suara kan berarti lebih ke voice over talent. Kalau animasi, gimana caranya kamu belajar desain grafis atau mungkin DKV gitu ya. Terus kalau misalkan kamu suka ngelihat teknologinya, berarti kamu harus masuknya ke IT. Jadi memang harus di-define sedalam itu. Kamu harus research. Terus habis itu kamu harus mencari tahu kira-kira dari 3 ini, aku paling suka yang mana dan kira-kira spesifikasinya tuh seperti apa ya. Apa sih step yang harus aku lakukan untuk mencapai hal tersebut? Kalau misalkan masih bingung juga, tanya ke teman. Itu cara yang paling simpel sebetulnya. Tanya ke orang tua, tanya ke saudara sendiri, tanya ke teman. Yang kalau kalian lihat dari diri gue, diri aku, apa sih yang paling menonjol? Ketika mereka misalkan ngomongnya, gue lihat sih kayaknya lo berpeluang di jadi news anchor. Berarti kan inline nih sama apa yang kamu inginkan. Berarti sudah tercapai nih, bahwa passion kamu adalah untuk mencapai menjadi seorang news anchor. Tapi ketika berbeda dengan apa yang dia sampaikan kepada kita, dengan apa yang kita inginkan, ini akhirnya jadi problem. Kadang-kadang suka bingung gitu kan. Ini yang benar sebenarnya diri aku sendiri atau pendapat dia ya, bisa lagi untuk di-research. Kalau dia bilang kayak gini, bisa nggak ya aku kombinasikan? Misalkan dia bilangnya, kamu jago berkomunikasi nih, tapi menurutku kamu komunikasinya misalkan lewat tulisan aja. Tapi kamu pengennya jadi news anchor. Oh, ternyata mungkin dalam bidang jurnalistik ada satu pekerjaan yang bisa menulis juga, bisa nge-voice over juga, bisa juga jadi news anchor depan layar. Oh, ternyata kamu bisa jadi seorang scriptwriter misalkan. Jadi memang harus tahu dulu kira-kira apa yang kamu sukai, baru akhirnya bisa menurunkan ke berbagai macam hal untuk bisa membuka peluang kamu sih ke depannya. Menurutku gitu. Oke, baik. Jadi dari yang saya tangkap tuh lebih ke mencoba menganalisis diri sendiri gitu ya Kak? Betul. Karena kalau misalkan bukan diri kalian tuh, siapa lagi gitu yang akan tahu kalian tuh pengennya kemana gitu kan. Aku pun jujur dulu
waktu SMA aku benar-benar nggak tahu kira-kira what is my passion, kira-kira mau kemana ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, karena aku lakukan listing tadi, aku coba cari tahu aku sukanya di bagian apa. Akhirnya aku tahu nih, oh public speaking, personal branding, dan juga mungkin content creator yang aku suka sampai saat ini gitu. Jadi memang harus tahu dulu diri kalian itu kira-kira sukanya di mana sih gitu. Oke, betul banget. Aku setuju banget sama pemaparan Kak Syifa. Aku sangat-sangat setuju. Oke. Untuk sedikit informasi ya, bagi para peserta yang tertarik atau penasaran dengan Ines tadi yang untuk kerjasama bisa dilihat di kolom chat. Oke, langsung aja kita mulai sesi tanya jawab yang pertama. Saya akan menyebutkan pertanyaan dari peserta. Yang pertama ya untuk Kak Syifa. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Anindya Herawati dari SMPN Negeri 1 Mantingan. Wah, masih remaja tapi udah sering banget ikut webinar ya. Aku sendiri aja ikut webinar tuh waktu masih kuliah. Waktu SMA aku kayaknya jarang deh ikut seminar itu. Di SMP. Oh, SMP? Iya. Wah, keren banget ya. Banget. SMP sudah sadar tentang personal branding. Betul. Oke, di sini saya akan menyebutkan pertanyaannya Kak Syifa ya. Anindya bertanya, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasinya atau keunikannya tersendiri? Seperti itu, Kak. Oke, thank you so much for the question, Anindya. Aku setuju banget sama kamu ya, ternyata ada yang masih SMP nih ikut webinar kali ini. Aku senang sekali, karena ternyata mungkin teman-teman sudah mulai aware bahwa personal branding ini memang jauh lebih baik kalau misalkan kita bangun dari dini gitu ya, sejak usia dini. Oke, pertanyaannya, kira-kira gimana? Apakah harus ada uniqueness yang kamu punya ketika mau bangun sebuah personal branding? Nah, yang aku mau highlight adalah mungkin kamu bisa cari tahu dulu tadi what is your passion, apa yang kamu suka, dan kamu juga bisa define kira-kira turunan kontennya itu seperti apa. Aku bisa bilang bahwa uniqueness itu penting, tapi mungkin tidak harus jadi hal yang kalian pikirkan terlalu overthinking di awal gitu. Karena menurutku yang paling penting itu, yang jauh lebih penting adalah teman-teman harus tahu dulu tipikal personal branding yang teman-teman mau bangun seperti apa, dari passion yang teman-teman punya, baru nanti teman-teman buat sebuah trik, misalkan triknya bisa dalam konten, bisa dalam kepribadian teman-teman, atau mungkin dalam physical appearance yang teman-teman lakukan. Itu bisa menjadi sebuah trik yang bisa membangun uniqueness dari personal branding itu sendiri. So, uniqueness dalam personal branding itu penting. Teman-teman bisa pikirkan kira-kira apa ya yang bisa jadi signature-nya kamu nih, signature-nya Anindya misalkan. Kalau misalkan kita bilang seseorang yang kepalanya botak, suka pakai eyeliner, pesulap, teman-teman pasti tahu siapa. Nah, itu bisa jadi salah satu trik yang teman-teman lakukan dari physical appearance untuk menjadi uniqueness. Atau mungkin sesimpel, kalau misalkan aku bilang wanita berhijab, suka share konten di TikTok terkait dengan perkuliahan, suka jadi MC juga, talent moderator, kerja di narasi, that's me, gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ngebangun personal branding-nya ataupun uniqueness-nya bukan hanya dari physical appearance, tapi juga dari cara bagaimana teman-teman berkomunikasi ataupun dari skills dan juga experience yang dipunya. Gitu sih kalau dari aku. Wah, bener banget, Kak. Aku setuju banget sama jawaban yang Kakak kasih. Berarti kita harus mempunyai keunikan tersendiri ya, Kak, untuk membranding diri kita. Dan untuk keunikan itu tersendiri dimulai dari hal-hal yang kecil ternyata ya, Kak. Nggak selalu melulu yang besar. Menjawab pertanyaan dari Anindya ya. Oke, kita lanjut pada sesi kedua, pertanyaan kedua. Di sini saya bacakan ya, Kak ya. Ada pertanyaan dari Budi Lestari, Universitas Merci Buana Menteng. Wah, satu kampus nih kita, walaupun beda tempat ya. Oke, di sini aku mau bacain. Salam kenal dan izin bertanya Kak Syifa, apa dan bagaimana cara mengukur kesuksesan seseorang itu dalam membentuk personal branding yang telah dibangun tersebut? Seperti itu. Oke, thank you so much for the question. Ini menarik banget menurutku pertanyaannya, karena betul ketika kita sudah bangun sebuah personal branding, we have to know kira-kira perkembangan itu udah sampai mana sih, dan apakah ini works atau enggak. Yang pertama adalah, karena tadi aku udah bilang gitu ya, ada dua hal, baik dari online ataupun offline dari segi komunikasinya. Kalau misalkan online, ada beberapa metrics yang teman-teman bisa tangkap
untuk bisa melihat apakah personal branding ini sudah works atau belum. Misalkan sesimpel Instagram. Matrix yang teman-teman bisa ambil adalah followers growth, lalu juga mungkin engagement rate dengan followers teman-teman, dan juga pastinya approach dari brand ataupun dari orang-orang yang teman-teman ingin capai di awal. Gitu, kalau misalkan di online. Kalau misalkan di offline, misalkan teman-teman punya objektifnya, misalkan naik jabatan gitu ya, untuk ngebangun personal branding, kira-kira objektif gue pengennya pokoknya naik jabatan nih gara-gara personal branding ini. Berarti yang teman-teman harus lihat sebetulnya pengukurannya adalah apakah sudah improve dalam pekerjaannya, apakah misalkan tanya ke mentor, apakah memang kita sudah terlihat capable nih untuk naik jabatan. Jadi terkait dengan gimana sih caranya kita untuk bisa menentukan ini works atau enggak, balik lagi sebetulnya ke objektif yang teman-teman sudah set di awal, tapi dibantu dengan beberapa matriks yang memang sudah ada, baik dari social media ataupun offline itu sendiri. Gitu. Semoga menjawab ya. Wah, bener banget. Aku setuju banget sama jawaban Kak Syifa. Aku sangat-sangat setuju. Oke, selanjutnya kita bacakan pertanyaan ketiga ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Budi Lestari telah memberikan pertanyaan untuk kami. Oke, pertanyaan ketiga ada dari, ini menurut saya pertanyaannya sangat menarik ya, yang akan saya bacakan. Di sini ada dari Nuryani. Di sini dia ingin bertanya kepada Kak Syifa. Pertanyaannya, setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Introvert biasanya pemalu dan kurang dalam komunikasi. Bagaimana cara dan tips bagi orang-orang yang introvert untuk membangun personal branding-nya? Seperti itu, Kak. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ada beberapa hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para introvert untuk membantu teman-teman membangun sebuah personal branding. Menurutku pribadi, era digitalisasi saat ini sangat membantu teman-teman. Kenapa? Karena menurutku kalau misalkan dulu gitu ya, kita harus membangun personal branding-nya secara tatap muka kepada orang lain, tapi untuk teman-teman yang mungkin introvert atau mungkin ngerasa kurang nyaman kalau bertemu dengan orang lain, digital adalah salah satu platform yang sangat aku sarankan. Karena kenapa teman-teman nggak harus tatap muka, tapi teman-teman tetap bisa untuk membangun apa yang ingin teman-teman bangun untuk personal branding ke depannya. Misalkan sesimpel teman-teman tuh share karya teman-teman lewat Instagram, atau mungkin aku boleh tanya juga nggak ya kepada yang tadi bertanya, apa sih sebetulnya personal branding yang ingin dibangun gitu ya, agar aku tahu juga nih kira-kira apa sih tips-tips yang bisa aku kasih nih ke dia. Tadi namanya Nuryadi kalau nggak salah. Iya, Nuryani, mungkin boleh tulis di chat, kira-kira apa sih sebetulnya personal branding yang ingin kamu bangun sebagai seorang introvert gitu ya. Maksudnya, apakah kamu ingin share karya tulisannya, atau mungkin kamu ingin dikenal sebagai seseorang yang seperti apa. Karena menurutku pribadi, digitalisasi ini sangat membantu, tanpa kamu harus bisa yang namanya berkomunikasi sama orang lain secara tatap muka, tapi kamu bisa banget untuk membangun personal branding-nya lewat digital gitu, dengan konten-konten yang kamu sebarkan. Nggak harus yang namanya kamu ada di depan kamera, karena banyak banget kalau kita lihat ya, misalkan orang-orang yang mungkin juga sudah terkenal sebagai personal branding-nya, itu banyak banget juga yang mungkin nggak ngebawa diri mereka sendiri. Misalkan kayak namanya, dulu ada namanya Pocong gitu ya, Arif Muhammad. Karena mereka nggak mau nih dulu dikenal sebagai Arif Muhammad. Jadi mereka bikin yang namanya satu username yang mungkin bisa diingat oleh teman-teman tanpa harus memperlihatkan siapa sih diri dia. Jadi mungkin itu salah satu hal ataupun tips yang bisa kamu ambil untuk bisa membangun personal branding walaupun introvert, tapi via digital menurutku. Gitu. Wah, benar banget. Kepada Nuryani, boleh open mic. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Syifa? Halo Kak, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi tadi kan ditanyain personal branding apa yang misalnya mau saya bangun. Nah, kalau misalnya nih, kan saya sangat suka dengan yang namanya menulis. Sebenarnya lebih ke puisi sama cerpen. Nah, kalau kayak gitu, gimana sih cara buat saya memperlihatkan ke orang-orang nih, aku bisa loh kalau misalnya kayak hal-hal puisi, pokoknya yang kayak berkaitan dengan tulis-menulis, mau itu jurnalistik, mau itu puisi, mau itu cerpen, pokoknya yang berkaitan dengan tulis-menulis tuh aku bisa. Cuma kalau buat ngomong kadang tuh agak susah, tapi kayak kadang tuh pengen gitu kan, kayak memperlihatkan aku bisa loh, bukan cuma Ani doang, tapi seorang penulis. Itu gimana Kak?
Oke, sesuai dengan ini tebakanku, ternyata kamu suka nulis, karena mostly juga teman-temanku tuh suka banget nulis dan tanya gimana caranya ngebangun personal branding-nya oke. Yang pertama menurutku dari tulisan yang kamu share, itu kan pasti sudah punya karakteristik tersendiri ya, atau mungkin uniqueness yang ingin kamu sampaikan. Sesimpel taruh namanya di bawah tulisannya, atau mungkin kamu open engagement on Instagram, tanya ke mereka, mereka tuh sukanya buku apa, siapa yang mereka suka, atau mungkin kamu juga bisa ikut kompetisi. Karena kompetisi menulis, ataupun mungkin kamu bisa masukin berbagai macam artikel yang kamu punya, tulisan yang kamu punya, kepada penerbit, atau mungkin misalkan media digital saat ini, itu akan membantu kamu membangun personal branding dalam hal tulisan yang kamu share. Gitu, tanpa kamu harus bilang bahwa, "Hai, aku Nuryani, gue adalah seorang penulis," gitu. Tapi ketika nama kamu sudah ada dalam setiap karya yang kamu torehkan, secara nggak langsung, kamu tuh juga sudah terbangun nih personal branding-nya terkait dengan hal itu. Karena mau nggak mau, ketika orang lain tahu karya kamu, mereka juga akan cari tahu dengan sendirinya siapa sih sebetulnya Nuryani ini sebagai penulisnya, gitu. Semoga menjawab ya. Siap. Siap, makasih Kak. Sama-sama. Oke, benar juga sih ya. Buat yang introvert, saya setuju banget sih yang dari melatih kepercayaan diri atau skill yang dia punya itu melalui media sosial. Karena emang sih buat di media sosial kan kita nggak bertatap muka langsung kepada orang-orang. Jadi kita bisa membranding diri kita lewat media sosial karena kan kita seorang introvert, memposisikan diri kita sebagai seorang introvert, kita diberi media tempat alat untuk membranding diri kita seperti itu. Ya. Oke. Di sini pertanyaan terakhir ya Kak Syifa, aku akan membacakan pertanyaan terakhir. Di sini ada dari Ulfa Ayu Khairuna. Namanya agak susah ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Saya Ulfa, ingin bertanya terkait materi yang disampaikan. Jika kita ingin personal branding dengan skill tulisan di sosial media, apakah bisa hanya personal branding melalui tulisan tanpa harus diketahui subjeknya? Lalu apa yang harus dilakukan agar tulisan kita diketahui oleh orang-orang dan supaya tidak terjadi plagiarisme? Gitu. Oke, mungkin ini sangat relate juga ya dengan pertanyaan sebelumnya dari Nuryani terkait dengan tulisan. Memang kalau misalkan tulisan ini menurutku cukup tricky, gimana caranya kamu tuh benar-benar bisa menampilkan tulisan yang original lewat social media, dan kalaupun kamu harus yang namanya mengambil ataupun meniru, memodifikasi dari orang lain, itu memang harus dicantumkan inspired by siapanya. Karena kalau dalam social media sendiri, aku yakin punya policy yang berbeda-beda, tapi kalau terkait dengan karya, apalagi tulisan dan juga mungkin animasi atau secara langsung sekarang misalkan kayak digital karya gitu ya, yang kayak animasi dan segala macam, itu sangat amat keras untuk copyright-nya. Jadi saran aku sebagai seorang penulis atau mungkin kamu ingin menampilkan tulisan kamu boleh banget share tulisannya, mungkin subjeknya nggak kamu tampilkan di gambar, misalkan on caption, yang mungkin teman-teman bisa langsung tahu, oh ini tuh tulisannya si Ulfa Ayu nih, kalau aku baca ini gitu. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada audiens, dan juga kira-kira bentuknya seperti apa. Aku kasih contoh sesimpel Marcella FP. Dulu ketika kita mungkin belum kenal Marcella, dengan personal branding yang luar biasa, sekarang kita hanya tahu, oh tipe tulisannya itu seperti ini ya. Tapi lambat laun karena banyak yang interview, the power of personal branding-nya akhirnya memperluas peluang dia untuk bisa tampil, dan membicarakan terkait dengan hal itu, atau mungkin Rintik Seduh yang sekarang udah ada filmnya juga, mau nggak mau akhirnya kita tahu, oh itu tuh ternyata Marcella yang nulis NKCTHI ya, atau mungkin oh ini si penulis Rintik Seduh yang sekarang tulisannya tuh difilmin gitu. Jadi nggak harus yang namanya tulis apapun itu kamu harus di depan layar, harus tulis subjek yang seperti apa, tapi mungkin juga bisa tulis di caption. Dan beberapa cara untuk bisa mengoptimize karya-karya kamu sebetulnya banyak banget on social media, mungkin aku nggak bisa bahas di sini satu persatu, tapi sesimpel kalau di Instagram adalah coba ikutin tren yang memang relatable. Atau mungkin yang kedua adalah bikin inovasi-inovasi baru, misalkan kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya klub buku narasi, dari narasi, kita selalu bikin misalkan review buku. Atau mungkin kita selalu bikin yang namanya teman-teman bisa share bukunya kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi teman-teman harus bikin suatu kegiatan yang memang bermanfaat, yang impactful, yang teman-teman ingin capai ke depannya, sesuai dengan objektifnya. Gitu sih kalau dari aku.
Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaannya dari Kak. Jadi Kak Ulfa ya, sudah terjawab kan ya pertanyaannya? Sangat bagus sekali pemaparan dari Kak Syifa. Oke, di sini kita udah ada 4 pertanyaan yang dijawab oleh Kak Syifa. Nah, menurut Kak Syifa nih, dari keempat pertanyaan ini, siapa sih pertanyaan yang paling keren, yang paling menarik menurut Kak Syifa? Yang paling relate. Yang paling relate pada zaman sekarang. OMG, ini harus aku yang pilih ya. Aku kayak semuanya bagus-bagus soalnya pertanyaannya. Berapa orang kah yang harus aku pilih? Enggak, ini untuk door prize dapat semua Kak, cuman kita pengen tahu menurut Kak Syifa siapa yang paling Di antara keempat berkesan? ini. Ya, betul. Siapa yang paling berkesan bagi Kak Syifa pertanyaannya? Menurutku semuanya berkesan sih, karena ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin nggak terpikirkan juga nih untuk aku, kayak tadi misalkan kepribadian introvert gitu ya, atau mungkin secara nggak langsung kalau karya-karya yang memang nggak menampilkan secara physical appearance ataupun personal juga harus ditampilkan. Terus misalkan tadi kayak uniqueness personal branding itu penting atau enggak. Jadi menurutku semuanya oke-oke, keren-keren, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang juga belum dijawab di chat, aku yakin kalian tanya yang bagus-bagus banget. So, aku nggak bisa milih guys. Bener banget, aku juga setuju. Pertanyaannya tuh keren-keren banget. Bahkan sebenarnya kita pengen jawab semua pertanyaan, cuman karena kendala waktu. Ya, betul. Karena kendala waktu. Oke. Oh ya, sebelum kita menuju sesi dokumentasi, dari seorang Kak Syifa, apakah ada sebuah pesan-pesan dari ruangan Zoom ini? Kakak mau menyampaikan sebuah pesan-pesan untuk kita semua? Motivasi kah atau apa? Oke. Yang pertama yang ingin aku sampaikan adalah teman-teman jangan pernah takut untuk membangun personal branding, dan harus selalu ingat bahwa untuk membangun sebuah personal branding, yang paling penting adalah diri kalian sendiri. So please just define dari sekarang kira-kira apa yang teman-teman suka, what is your skills, your experience, and personalities yang ingin teman-teman kenalkan kepada orang lain, dan juga harus tahu objektif dan juga impact yang ingin teman-teman sampaikan kepada orang lain, agar teman-teman bisa mencapai itu ke depannya. Semoga kita bisa berpeluang lagi untuk bisa sharing-sharing satu sama lain terkait dengan hal ini. And thank you so much untuk teman-teman dari Mercu Buana yang udah invite aku. Semoga hari ini bermanfaat. Itu aja dari aku. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Syifa ya, sudah memberikan pesan-pesannya. Sekarang kita ada sesi dokumentasi ya Kak ya. Kita akan berfoto bersama. Kita screenshot aja. Oke, sebentar ya. Kita sesi foto. Ya, boleh. Kak Syifanya ada, Kebu TDC ada, kita ada di sini. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Kak Syifa. Lagi boleh untuk panitia. Untuk panitia ya Kak, kita akan sesi foto bersama. Bentar ya, kita pin dulu. Ya. Oke, bentar ya. Kita pin. Oke. Priyanka Aurelia. Jadi pin dulu. Oke, kita sesi foto bersama ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Syifa atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak teman-teman semua. Tadi aku juga udah tulis, kalau misalkan teman-teman mungkin tadi ada pertanyaan yang belum kejawab, boleh banget langsung kontak aku via TikTok ataupun Instagram. Insya Allah nanti akan aku jawab-jawabin. Thank you so much teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Syifa. Dan untuk para peserta untuk link absen sudah disediakan di kolom chat. Silakan ya Pak, absen semuanya sudah disediakan di kolom chat. Untuk mendapatkan sertifikat. Yes, betul. Dan untuk teman-teman yang telah mengikuti tadi door prize apakah yang di Snapgram? Oh ya, saya mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang mengikuti story challenge, jangan lupa kalian buat story challenge semenarik mungkin dan kalian tag kita Createcrom Project. Yes, @createcrom Project. Nanti kita akan share di WhatsApp group untuk Instagramnya jika ada yang belum tahu Instagram kita. Dan kita akan mengumumkannya melalui Snapgram bagi para pemenang.
story challenge. Nanti akan kita DM juga bagi 2 orang pemenang untuk story challenge-nya, dan bagi yang pertanyaannya sudah jawab, nanti akan kita hubungi ya. Seminar. Oke, langsung saja. Oke, Yoni boleh interupsi? Ya, Bu Iya, Ibu, TJC tadi boleh. Oke, saya harus izin live dulu ya. Selamat buat kalian semua. Sukses acaranya. Salam sehat, tetap buat semua. Mbak Siva, saya sangat mengapresiasi, sangat bermanfaat apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Siva Aulia Putri. Doa orang tuanya terijabah rupanya ya. Orang putri yang sangat yang suci dan mempesona dan pandai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu sudah diundang mengisi webinar kali ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat dan bisa bertemu lagi dalam peluang berikutnya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu juga. Insya Allah, terima kasih. Diikuti tadi oleh 480 lebih loh Mbak Siva. Jadi mulai bertambah linknya, mulai bertambah jejaringnya, mulai bertambah yang fans ke Mbak Siva. Oke, semuanya. Salam. Terima kasih banyak Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Pak, Sehat atas selalu. waktunya. Sehat selalu ya. Untuk para partisipan, kita harap bersabar ya, Sebentar ya, karena linknya itu agak-agak seperti nge-lag gitu, karena Terlalu banyak yang mengakses, sehingga website mungkin menjadi sedikit lambat. Nanti akan kita share lagi untuk link absennya di WhatsApp grup, tenang aja, nggak usah khawatir, oke? Dan jangan lupa ya harus mengisi, karena untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa kalian screenshot kegiatan kalian di webinar kali ini, karena nanti pada saat mengisi formulir absen akan ada part kalian mengisi foto webinar kita. Itu untuk bukti bahwa kalian mengikuti webinar. Yaudah. Oke. Untuk linknya bisa ya? Sudah bisa? Untuk linknya sudah bisa ya? Sudah di-share? Sudah bisa, coba. Untuk operator silakan di-share. Kita masuk grup. Oke, di sini tibalah kita pada sesi puncak penutupan. Hadirin dan teman-teman berbahagia, alhamdulillah rangkaian kegiatan webinar pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Kami ucapkan sangat terima kasih kepada para narasumber kita, Kak Syifa Aulia Putri yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah dengan antusias menyimak webinar kita pada hari ini. Boleh beri aplaus buat kami semua, buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oh ya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan kepada media partner dan tim media partner webinar nasional, Mading Event, Orange Media, Seminar Up, Info Seminar Mercu Buana, Info Seminar Online, dan Webinar IND. Dan juga tidak lupa bagi sponsor kami, Ines Kosmetik yang telah mendukung acara kami sangat amat berterima kasih. Oh iya, buat kalian yang ingin mengikuti kelas online, Ines Kosmetik, kalian bisa langsung mencari nomornya ada di kolom chat. Kalian bisa aja langsung hubungi pihak Inesnya. Atau bisa hubungi pihak panitia Pihak panitia juga bisa, nanti akan kita teruskan kepada pihak Inesnya, seperti itu. Oke. Saya Yuni Feniawati selaku moderator dan rekan saya Fikri Alfian selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kami sangat berbahagia dan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Terima kasih Kak Syifa. Terima kasih Kak Syifa, Bu Tridia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Aku izin live terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat selalu. Ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Semua telah mengikutinya. Silakan boleh keluar dari room Zoom. Nanti akan kita kirimkan formulir dan absennya. untuk pemenang pertanyaan terbaik juga akan kami share melalui Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram kami. Createcom Project. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Oh my God. Pertanyaan tadi udah di ini. Terima kasih. Mana Fianka? Sampai jumpa kembali.
Thank you. Thank you juga, Kak. Selamat ya teman-teman, sukses jawabannya, semoga segera diaplikasikan. Terima kamu ya. Terima kasih banyak. Bu. Yang namanya Aurel panggil mamanya tuh. Ih, diam dong, Pak. Jangan tunggu. Masih banyak ini.